Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Vania, aku dari kelas KPI 3B. Kali ini video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jurnalistik. Di dalam video ini nanti kita akan membahas mengenai apa sih itu jurnalistik, berita dalam jurnalistik, bahasa, dan reportase. Resume jurnalistik. Nah, secara bahasa, jurnalistik itu bisa diartikan sebagai catatan harian, catatan kejadian, atau surat kabar. Nah, terdapat beberapa pengertian dari ahli. Salah satunya adalah McDougall yang mengartikan jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan sebuah peristiwa. Nah, jurnalisme terbilang sangat penting. Contohnya adalah di abad pertengahan Eropa, awal jurnalismenya adalah adanya berita yang ditulis tangan itu merupakan informasi yang sangat penting bagi usahawan. Jadi ini dianggap sebagai cikal bakal jurnalistik di Eropa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri khas bahasa jurnalistik. Nah, ciri khasnya adalah adanya ekonomi kata, lugas, to the point, dan tidak bercabang. Di dalam ekonomi kata, jurnalistik ini mencari padanan kata agar tujuannya lebih variatif. Contohnya adalah mengubah kalimat boros dan mengubah pengulangan kata. Terdapat kata variasi ini tujuannya agar tidak ada pengulangan kata yang membuat bosan. Selanjutnya adalah mengenal ekonomi kata. Contohnya adalah pengungsian itu mengenaskan. Nah, kata mengenaskan ini belum rinci atau ambigu. Mengenaskan di selanjutnya sini ada itu contoh masih lain ambigu mengenai dan belum mohon maaf rinci, kata dia pada surat dirinjikan. wasiat itu. Nah, kata dia ini sebaiknya digantikan kata tulis karena merujuk kepada sebuah surat. Selanjutnya terdapat bahasa jurnalistik. Nah, ada dua pembagian yaitu bahasa jurnalistik demokratis dan populis. Bahasa demokratis ini adanya pangkat atau kasta yang diberlakukan sama. Nah, ada populis menghindari bahasa yang sulit dicerna atau populer. Dan bahasa jurnalistik ada media cetak dan audio. Di dalam media cetak, bahasa jurnalistik ini mempertimbangkan keterbatasan space. Sedangkan di media audio, katanya tidak boleh panjang-panjang karena radio sifatnya hanya sekilas dengar. Selain itu, jurnalis harus kaya pemberhandaan kata. Selain itu, jurnalis harus kaya perbendaharaan kata dan memilih diksi yang variatif agar audiens tidak bosan. Selanjutnya adalah berita. Nah, berita ini berarti isu atau peristiwa di sekitar kita yang selalu fakta, tetapi tidak boleh berisi imajinasi. Nah, model kepenulisan berita ada 3, yaitu hard news, soft news, and future. Ketiganya ini memiliki perbedaan yang mencolok. Nah, selain itu terdapat rumus straight news yang berhubungan dengan angle, lead, and piramida terbalik. Di piramida terbalik ada lead atau inti berita, ada body yaitu penjabaran dari lead, dan ada leg atau yang biasanya berisi tambahan atau respon. Selanjutnya ada reportase yang merupakan teknik jurnalisme yang menggambarkan orang atau hal atau kejadian yang secara detail apa adanya dan adanya aspek deskriptif atau naratif. Nah, reportase sendiri biasanya menggambarkan mengenai apa yang kita lihat dan kita harus berhati-hati karena agar tidak menimbulkan salah persepsi. Di dalam layar ada contoh reportase. Di dalam reportase terdapat ada drama, detail, nuansa, mood, dan kutipan atau dialog. Nah, sudah tersedia di layar, terdapat berbagai penjelasan mengenai kelimanya tadi. Nah, selanjutnya membentuk angle reportase. Angle yang spesifik ini bisa membantu mendalami sebuah persoalan. Syarat angle ini harus unik, berwarna, dan mengandung unsur tokoh. Reportase harus memiliki tulisan yang naratif yang kemudian bisa dianalisis. Wartawan harus memiliki sikap skeptis atau jangan mudah percaya dan harus segera mungkin membuktikan langsung oleh wartawan. Selain itu, wartawan harus lebih teliti dengan reportase karena reportase ini merupakan kunci mengungkap kondisi yang sebenarnya.